Halo semua, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum dan etik terkait perangkat TIK internasional. Nah, apa sih itu aspek hukum TIK? Jadi, aspek hukum TIK merupakan sudut pandang hukum yang berkenaan tentang pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan juga penggunaan informasi antar media yang satu ke media lainnya. Yang pertama itu ada privasi, yaitu merupakan kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan dan mengontrol arus informasi pribadi mengenai diri mereka. Jadi ada bentuk-bentuk dari pelanggaran privasi, yaitu yang pertama membajakan, kedua akses tidak sah atau pembobolan, dan ketiga memanipulasi, mengubah atau menghilangkan informasi yang sebenarnya. Adapun dampak dari pelanggaran privasi ini yaitu pelaku pelanggar privasi akan dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Contohnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Jadi yang kedua ada data. Nah, data merupakan kumpulan keterangan-keterangan atau deskripsi dasar dari suatu hal yang diperoleh dari hasil observasi dan dapat diolah menjadi informasi, database, atau solusi untuk masalah tertentu. Ada bentuk-bentuk dari penggunaan data, yaitu yang pertama, merubah data yang secara sah dimasukkan ke dalam komputer. Kedua, perusakan data, misalnya dengan menyebarkan virus dan bot. Yang ketiga, hacking, yaitu melakukan pembobolan data terhadap sistem komputer. Jadi yang ketiga adalah ancaman informasi, yaitu merupakan aset yang bernilai tinggi karena informasi memiliki isi yang bernilai strategi dalam memutuskan sesuatu. Adapun bentuk-bentuk dari ancaman informasi yaitu yang pertama logika ancaman, merupakan ancaman yang menyerang logika informasi. Yang kedua ancaman fisik, merupakan ancaman yang menyerang terhadap informasi fisiknya. Yang ketiga ancaman administrasi, mengancam dalam hal hak akses informasi. Kemudian, adapun perlindungan dari informasi, di mana informasi itu perlu dilindungi oleh payung hukum atau hal-hal yang perlu dilindungi dan dijamin dari suatu informasi, yaitu satu, kerahasiaan. Nah, pesan yang dibaca itu hanya dibaca oleh yang berhak atau yang dapat menerima. Yang kedua, integritas informasi yang terkirim dan diterima tidak mengalami perubahan isi. Yang ketiga, ketersediaan informasi itu dapat digunakan dan diambil kapan saja, di mana saja sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat adalah aspek identitas. Nah, identitas merupakan pendefinisian diri seseorang sebagai individu yang berbeda dalam perilaku, keyakinan, dan juga sikap. Nah, ada dua bentuk dari kejahatan identitas. Yang pertama adalah pencurian identitas atau phishing. Biasanya dilakukan oleh pihak lain terhadap diri atau pribadi seseorang. Yang kedua ada pemalsuan identitas, yaitu biasanya dilakukan oleh orang yang berkepentingan atau yang memberikan identitas terhadap pihak lain. Yang pertama adalah phishing. Nah, phishing merupakan ancaman kejahatan pencurian data penting orang lain. Kemudian ada pemalsuan dan pelanggaran identitas, yaitu pemalsuan identitas biasanya dilakukan pada pembuatan surat-surat penting. Sekian video penjelasan dari saya, terima kasih.